nama saya Yeremia Renaldo Haji Kusuma dengan NIM 21021030305. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Nuridasari dengan NIM 21021030376. Saya berasal dari Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antoni Barosi Firmansyah dengan NIM 210210303057 dengan asal daerah dari Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Diah Pragesta Desa dengan NIM 21021030305. Di sini saya akan menunjukkan lokasi di mana saya menemukan batu basal, batu seperti ini. Tempatnya yaitu berada di Desa Duren Sewu, Dusun Sukorame, di mana lokasi pandangan ini memiliki dataran vulkanik yang di sekitarnya dikelilingi oleh pegunungan yang bernama Gunung Arjuna dan Gunung Lirang. Inilah lokasinya. Tempat saya berdasarkan cara terbentuknya di alam, batuan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, kali ini saya akan membahas batuan basal, di mana batuan basal ini adalah salah satu contoh batuan dari batuan beku vulkanik. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk langsung dari pembentukan magma. Batuan beku terbentuk karena adanya magma yang mengalami pembekuan. Magma berasal dari batuan setengah cair maupun batuan yang memang sudah ada sebelumnya, baik yang ada di mantel maupun di kerak bumi. Secara umum, proses pelelehannya terjadi pada suatu proses dari kenaikan temperatur, penurunan tekanan, ataupun adanya perubahan dalam komposisinya. Dan untuk proses pembekuan batuan beku ini terkadang juga tergantung pada jenis batuan bekunya masing-masing. Batu basal memiliki ciri-ciri berwarna abu-abu sampai hitam, mempunyai sifat keras dan padat. Batu basal juga bisa dikatakan sebagai batuan beku ekstrusif yang mempunyai butiran kristal halus, warna gelap, dan memiliki komposisi utama berupa mineral olivin. Proses terbentuknya batu basal yakni diawali dari pergerakan magma yang mengarah ke permukaan bumi. Kemudian, gas-gas yang berada pada perut bumi memberi desakan pada magma. Magma yang tertekan bakal menerobos celah-celah pada kerak bumi sehingga terbit ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma itu dikenal dengan istilah erupsi. Erupsi itu dapat berupa letusan gunung berapi. Material erupsi bisa terlontar ke daratan maupun lautan. Sedangkan magma atau lava pembentuk batu basal yang ditemukan di bawah permukaan air sungai, telaga, maupun laut dinamakan dengan bilau lava. Setelah terjadi letusan, magma yang sedang di atas permukaan bumi akan merasakan pembekuan. Pembekuan tersebut dilangsungkan sangat cepat dan disertai dengan terlepasnya gelembung gas karbon dioksida yang berada pada magma. Pada kesudahannya, hasil pembekuan magma itu akan menjadi batu basal dan batuan beku ekstrusif lainnya. Sebagian besar batuan basal yang ditemukan di bumi dihasilkan pada 3 lingkungan pembentukan, yaitu yang pertama pada batas divergen oseanik, yang kedua pada oceanic hotspot, dan yang ketiga pada mantel plume dan hotspot di bawah kerak benua. Batu basal memiliki sebaran hampir di seluruh Indonesia menurut peta geologi Indonesia. Selain itu, batu basal dapat ditemukan di daerah Sumatera Barat. Hal ini karena Sumatera Barat terdiri dari tambang tersier yang sangat tebal yang memiliki ketahanan erosi yang kecil. Batu andesit merupakan salah satu batuan vulkanik yang memiliki unsur mineral yang kaya akan kandungan mineralnya setelah batu basalt.
Batu andesit juga merupakan batuan hasil dari material gunung berapi. Sebarannya juga melimpah di sekitar kawasan vulkanik di Indonesia. Luasan vulkanik dapat juga dilihat dari peta luasan vulkanik yang menutupi sebagian besar wilayah Indonesia. Batu andesit dapat ditemukan di berbagai provinsi yang memiliki gunung api aktif maupun tidak. Persebaran batu andesit sendiri di Indonesia meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Proses terbentuknya andesit. Batu andesit adalah batuan umum kerak dunia yang biasanya berada di atas zona subduksi. Andesit pada umumnya terbentuk setelah melting atau pelelehan atau pencairan lempeng samudra akibat subduksi. Subduksi yang menyebabkan melting pada zona ini merupakan sumber magma yang apabila naik ke permukaan akan membentuk batu andesit. Batu andesit juga dapat terbentuk jauh dari lingkungan zona subduksi. Sebagai contoh, batuan andesit ini dapat terbentuk pada ocean reges dan oceanic hotspot yang dihasilkan dari pelelehan sebagian atau partial melting. Andesit sendiri juga dapat terbentuk selama letusan pada struktur dalam lempeng benua, di mana magma sumber meleleh dalam kerak benua atau bercampur dengan magma benua. Jadi, pada kesimpulannya, ada banyak lingkungan lain yang dimana andesit mungkin dapat terbentuk. Proses terbentuknya batuan sedimen melibatkan 3 proses pembatuan, antara lain 1. Pemampatan, yaitu proses yang menyebabkan butiran sedimen akan tertekan semasa tertimbun. Susunan butiran akan tersusun semula dengan lebih padat. Apabila terdapat banyak partikel yang lembut, maka sedimen akan lebih mudah mengalami penempatan. Akibatnya, lapisan akan menjadi lebih tipis, porositi berkurang, terutama dalam sedimen lumpur. 2. Penyemenan adalah proses di mana mineral baru yang berasal dari cairan rongga akan terbentuk atau terendap di permukaan butirannya. Partikel-partikel sedimen yang mulai saling menempel dan disemen oleh tanah liat atau oleh mineral seperti silika atau kalsit. Proses tersebut akan menyebabkan butiran sedimen menjadi batu. 3. Penghabluran merupakan proses perubahan ukuran, bentuk, tekstur, dan struktur dari batuan sedimen tanpa adanya perubahan kimia atau mineralnya. Proses ini dapat merubah ukuran batuan menjadi lebih besar atau lebih kecil. Batu pasir adalah batuan sedimen yang terutama terdiri dari mineral berukuran pasir atau butir-butir batuan yang dapat berasal dari pecahan-pecahan batuan lainnya. Sebagian besar batu pasir terbentuk oleh kuarsa karena mineral-mineral tersebut yang paling banyak ditemukan di kulit bumi. Sebaran batu pasir terdapat hampir di seluruh dataran rendah pulau di Indonesia, seperti muara sungai. Contohnya adalah di sekitaran muara Sungai Musi, Siak, dan Indragiri. Batu gamping adalah batuan sedimen yang utamanya tersusun oleh kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit. Di Indonesia, batu gamping sering disebut juga dengan istilah batu kapur. Sedangkan di luar negeri biasa disebut dengan limestone. Batu gamping paling sering terbentuk di perairan laut dangkal. Batu gamping kebanyakan merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi cangkang, karang, alga, serta pecahan sisa-sisa organisme. Batuan ini juga dapat menjadi batuan sedimen kimia yang terbentuk oleh pengendapan kalsium karbonat dari air danau maupun air laut. Prinsipnya, definisi batu gamping mengacu pada batuan yang mengandung setidaknya 50% berat kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit. Sisanya, batuan gamping dapat mengandung beberapa mineral seperti kuarsa, feldspar, mineral lempung, pirit, siderit, serta mineral-mineral lainnya. Bahkan, batu gamping juga dapat mengandung nodul besar rijang, nodul pirit, ataupun nodul siderit. Kandungan kalsium karbonat
dari batu gamping memberikan sifat fisik yang sering digunakan untuk mengidentifikasi batuan ini. Biasanya, identifikasi batuan gamping dilakukan dengan meneteskan 5% asam klorida. Jika bereaksi, maka dapat dipastikan batuan tersebut adalah batu gamping. Batu gamping adalah batuan dengan keragaman penggunaan yang sangat besar. Batuan ini menjadi salah satu batuan yang banyak digunakan dibandingkan jenis batuan-batuan lainnya. Kegunaan tersebut diantaranya: yang pertama, sebagai batu pecah untuk material konstruksi serta bahan utama pembuatan semen Portland. Yang kedua, sebagai pemutih untuk pabrik abu soda. Yang ketiga, sebagai penetral keasaman tanah. Yang keempat, sebagai bahan baku pupuk. Yang kelima, sebagai bahan baku industri keramik. Jenis-jenis batu gamping. Ada banyak nama berbeda yang digunakan untuk menyebutkan batu gamping. Nama-nama ini didasarkan pada bagaimana batu gamping tersebut terbentuk, penampilan atau tekstur, kondisi mineral penyusunnya, serta beberapa faktor lainnya. Berikut adalah beberapa jenis batu gamping yang namanya lebih umum digunakan. Yang pertama, chalk merupakan batu gamping lembut dengan tekstur yang sangat halus. Biasanya berwarna putih atau abu-abu. Batuan ini terbentuk terutama dari cangkang berkapur organisme laut mikroskopis seperti foraminifera atau dari beberapa jenis ganggang laut. Yang kedua yaitu conquina, merupakan sebuah batu gamping kasar yang tersemenkan, yang tersusun oleh sisa-sisa cangkang organisme. Batuan ini sering terbentuk pada daerah pantai, di mana terjadi pemisahan fragmen cangkang dengan ukuran yang sama oleh gelombang laut. Yang ketiga yaitu fossiliferous limestone, merupakan sebuah batu gamping yang mengandung banyak fosil. Batuan ini dominan tersusun atas cangkang dan skeleton fosil suatu organisme. Yang keempat yaitu lithographic limestone, merupakan sebuah batu gamping padat dengan ukuran butir yang sangat halus serta sangat beragam yang terjadi di dalam sebuah lapisan tipis membentuk permukaan yang sangat halus. Yang kelima yaitu oolitic limestone, merupakan sebuah batu gamping yang terutamanya tersusun oleh kalsium karbonat berbentuk bulatan kecil yang terbentuk oleh hasil presipitasi konsentris kalsium karbonat pada butir atau cangkang fragmen. Yang keenam, travertine, merupakan sebuah batuan gamping yang terbentuk oleh presipitasi evaporasi, sering terbentuk di dalam gua yang menghasilkan deposit seperti stalaktit, stalagmit, serta flowstone. Sekian pemaparan materi tentang batu basal, batu andesit, batu pasir, dan batu gamping. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.